Halo teman-teman semua. Wah. Nah, kita kali ini ada yang beda nih. Ya, di cerita ruang tunggu kali ini aku Dier bersama Bapak Ranger Iman Syalubis dan Nabila, editor. wih, kenapa sekarang nih kira-kira kita mau ngomongin apa di cerita ruang tunggu? Udah kelihatan clue-cluenya dikit sih. Dari bajunya Pak Iman sama ada editornya komik cewek Bumi Langit. Kita mau ngomongin apa? Nih teman-teman. jagoan wanita pertama Bumi Langit. Wih, oke. Kalau nggak salah tuh kan yang ini ya, yang lagi hype saat ini ya. Yang baru ada teasernya itu loh. Yang baru ada teasernya itu guys, yang udah kalian tunggu-tunggu ya kan. Terjawab banget tuh ya kan di teaser itu. Tapi banyak juga nih dari teaser yang udah ditayangkan, banyak juga pertanyaan, siapa sih itu Sri Asih gitu? Dia siapa? Asal usulnya dari mana? Ya kan? Kita belum tahu nih. Mungkin di malam ini kita ngobrol-ngobrol aja, bahas siapa sih Sri Asih. Let's go, kita bahas nih. Tadi sebenarnya Pak Iman udah sempat mention Pak Iman. Sri Asih adalah jagoan perempuan pertama Indonesia. Coba kita perkenalkan dikit, Sri Asih itu apa sih gitu? Siapa gitu? Mungkin pertama-tama sebelum kenalan nih Sri Asih itu siapa, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang udah nonton teaser trailer Sri Asih. Mohon doanya semoga segala sesuatunya lancar ya. Iya betul. Amin. Gitu. Nah, Sri Asih ini dia tadi udah dibilang di awal jagoan perempuan Indonesia pertama tahun 1954. Ya, ciptaan Pak Era Kosasih. Era Kosasih. Gitu. Dia jadi sangat revolusioner, ya. Dan sampai sekarang kita bisa merasakan dulu si Sri Asih itu efeknya sampai kayak sekarang apa gitu ya. gitu ya. Dulu diciptakan tahun 54 itu zaman masa-masa itu ya demokrasi terpimpin. Jadi belajar sejarah ya. Oke, nggak apa-apa. Itu dimana kan kalau teman-teman tahu hal-hal yang kebarat-baratan itu agak kurang disukai gitu ya, Iya. bahkan dilarang. Di masa itu, Di masa itu. Nah, saat itu Pak Kosasih terpanggil untuk bikin sosok jagoan Indonesia. Nggak cuma jagoan, tapi jagoan perempuan. Perempuan. Oke. Gitu, yang jadi role model gitu ya. Tahun segitu. Akhirnya tercetuslah ide untuk buat si karakter Sri Asih ini dengan kostumnya Kayak kostum penari ya. Kayak penari ya. Ada batiknya juga gitu. Ada selendang, Selendang ya. Gitu teman-teman. Sebagai tambahan nih, Aha. yang dari artikel-artikel yang aku baca juga, Pak Kosasih ini terinspirasi mengapa sih bentuk Sri Asih itu kayak gitu, kayak Dewi. Itu karena dia terpengaruh dengan mitos atau apa ya, legenda Legenda Dewi ya, yang ada di legenda tanah ya. Sunda ya. Legenda di tanah sosoknya Sunda. Dewi. Oke. Dan yang aku baca-baca juga teman-teman, Sri Asih itu kan sebenarnya hampir sesuai nih sama referensinya yang dikasih Nabila tadi ya. Adalah titisan dari Dewi. Betul, Gitu. titisan Dewi. Lebih tepatnya yang aku tahu adalah Dewi Keadilan. Iya. Salah satu dari dewi-dewi purba yang berseteru di era legenda. Yap. Satu lagi siapa dewinya? Ada beberapa lagi kan berarti? Banyak. Ada. Itu dewi-dewi kan? Iya, Dewi. Kalau ada 3 dewi-dewi gitu enggak ya? Dewi ada sih dulu ya. Iya sih. Jadi nggak gitu. Iya sih. Kalau si Dewi Asihnya sendiri tuh latar belakangnya apa sih? Kenapa dia malah jadi ibaratnya apa ya? Sri Asih kan jadi titisan dari Dewi Asih. Berarti sumber kekuatannya atau sumber utamanya adalah Dewi Asih. Kalau Dewi Asihnya sendiri nih menurut teman-teman dia siapa? Sebelum kita ke Sri Asihnya lebih dalam nih. Kayak apa ya? Mungkin higher being, entitas yang menjaga keseimbangan gitu nggak sih? Iya, benar. Kayak gitu ya. Dan tentu saja si entitas ini dia tanda kutip baik. Ya, Baik. Dia menjaga keseimbangan, menjaga kebenaran dan keadilan gitu ya. Iya. Si Dewi Asih ini dan dia akan tanda kutip mencari orang yang layak untuk meneruskan tugasnya menjaga keseimbangan dunia ini gitu. Tapi karena bicara soal seimbang nih, harusnya
tadi Pak Iwan udah sebut konotasinya Dewi Asih itu yang lebih baik. Yang baik. Siapakah yang jahatnya? Pasti ada lawannya dong. Ada. Counterpartnya Iya. pasti selalu ada. Dan apakah counterpartnya itu juga menitiskan kekuatannya? Gitu kan kita nggak tahu kan. Iya, betul. Iya, belum. Menarik sih buat dibahas di topik menarik, berikutnya. Iya. menarik sekali, saudara. Dari legenda tersebut nih ya, dia higher being dan lain-lain. Apa ya? Aku bisa bilang nih, dia sosok Dewi kan. Kenapa bisa seseorang itu jadi worthy menurut Dewi Asih? Nabilah dulu kalau gitu. Nabilah dulu. Oke. Iya. Kan katanya nunjuk tuh jadi Iya. titisan. Berarti harus dianggap worthy dulu kan, kayak yang tadi diomongin. Kenapa seseorang itu bisa jadi worthy? Sesuai dengan tugas utama dari Dewi Asih ini, yaitu menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan. Jadi yang menurut worthy untuk dititiskan itu adalah sosok-sosok perempuan ya. Yang Cowok nggak bisa jadi Sri Asih? untuk sementara ya Belum perempuan ya, kayaknya. belum ya. Belum ada ya titisan Dewi versi cowok kayaknya belum ada ya. Kalau Jadi- cowok apa? Kalau Sri cewek kan Anjay. Sri Anjay. Oke, mungkin itu what if ya. What if, Tapi what if. kalau misalkan Oke. yang perempuan-perempuan yang dicari oleh Dewi Asih ini adalah yang punya memang rasa keadilan, rasa Iya. ingin menjaga keadilan itu. Seperti misalkan Oke. kita bisa lihat di Rengganis, Mhm. dia itu kan dia pro banget dengan rakyat kecil Iya, gitu. oke. Dia akan melawan yang tidak adil seperti pengusaha-pengusaha. Itu di cerita Sri Asih Ganis. Lalu di Alana juga dia punya keinginan untuk menolong teman-temannya. Iya, Menegakkan- lebih melindungi ya. Iya, melindungi teman-temannya. Dibanding Ganis yang lebih Action sense ya of dia. justice. Justice. Alana tuh lebih protektor Lebih gitu. protektor. Rasanya ya, Iya, Alana nah tuh itu. lebih Alana tuh lebih Nah, gitu ya. jadi ada sosok itu, ada jiwa-jiwa yang itu keadilan, kebenaran, melindungi. Oh, Dari nggak ada gitu. kebetulan. Kebetulan kayaknya enggak deh. Soalnya itu kan bukan kalau- kebetulan Nih, aku mereka dipilih. berteori sedikit ya. Iya. Ganis yang ditunjuk itu di komiknya, dia waktu masih kecil kan. Kebetulan dia punya sense of justice yang dia pengen nolong Kucing. sesosok kucing Iya. yang hampir ketabrak. Iya. Itu kan suatu kejadian yang tidak direncanakan gitu. Makanya aku nanya apakah ada sense of kebetulan, maksudnya ada suatu momen di mana yang membuat orang itu jadi Sri Asih. Daripada kebetulan takdir mungkin ya. Takdir Iya, ya? memang. Pas ya. Lebih pas takdir. Kan kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu sebagai yang awam, kita nggak tahu kapan kekuatan Sri Asih itu menitis. Oh Bener iya, nggak? iya, Ya, nggak tahu. kita nggak tahu siapa yang dipilih Dewi Asih. Bagaimana cara Dewi Asih mentransfer kita kan belum tahu. Belum tahu. Saat si Ganis menolong kucing, nah mungkin saat itulah momen worthy ini gitu. lagi worthy. Gitu. Langsung Mungkin, takdirnya iya. Ganis. Rasa dia ingin menolong Nah gitu itu tadi kan menjadikan dia cukup layak untuk jadi Sri Asih di generasi saat itu gitu loh. Berarti dalam kutipannya Dewi Asih, siapapun yang dia tunjuk kan akan jadi sosok Dewi juga kan. Betul. Dan Punya kekuatannya dia, orang baik. Selama ini yang kita tahu dari 3 Sri Asih yang ada, dari Nani Wijaya, Rengganis sama Alana, belum ada yang jahat ya. Belum ada. Jadi Sri Asih itu menitis ke orang baik gitu loh. Ke orang baik. Tanda kutip ya, lagi-lagi orang baik. Iya. Kayak gitu. Ya, tadi yang sifatnya menjaga keseimbangan, melindungi, punya rasa keberadilan yang kuat, terus cinta kasih sesama manusia gitu ya. Iya. Values itu nilai. Kalau dia orang baik nih, Hmm. terus misalnya tiba-tiba dia jadi idol, habis itu jadi congkak, sombong, bisa nggak jadi Sri Asih lagi nggak? Dengan logika yang sama sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Udah nggak layak nih jadi Sri Asih. Udah nggak layak. Iya. Udah. Oke. Jadi berarti ada worthy-nya ya? Bukan karena dia jadi idolnya dia nggak layak, tapi karena sombongnya. Kesombongannya. Betul. Oke. Nah, terus tadi tugasnya kan mengemban dan mengemban tugas untuk menegakkan keadilan. Ya kan, keseimbangan juga dari dunia ini gitu kan. Berarti dari tanggung jawab yang berat itu pasti dia harus kuat banget loh. Tentu. Tentu. Aku Secara pengen coba fisik dan mental ya. Iya. Aku pengen coba ngulik dikit nih. Kekuatannya Sri Asih itu apa aja dari teman-teman. Biar teman-teman yang nonton juga tahu kekuatan Sri Asih apa aja. Kalau yang versi Patriot ya, yang neoklasik,
Sri Asih itu kan malah pimpinan Iya, Patriot. Patriot ya. Betul. Dia di Jagat Bumi Langit ya, yang versi komik dia salah satu yang paling sakti. Apa bahkan OP kali ya, imba gitu ya rasanya. Overpower gitu. Iya, OP. Sakti banget gitu. Udahlah cantik secara fisik gitu ya. Bisa terbang. Bisa terbang. Apa kemudian bisa mengubah ukuran badannya jadi raksasa, bisa memperbanyak dirinya gitu ya. Apa namanya ajarnya bolo sewu Iya, ya. Kirain gitu. Bukan yang itu ya? Nggak boleh ya? Beda. Beda. Daripada itu mungkin yang dia bikin jadi sekuat itu justru karena perasaan keadilannya itu ya, yang bikin sense of justice-nya itu ya, yang bikin dia sedemikian kuat. Dan itu pun ternyata bisa ditwist kan, tetap bisa dimanipulasi oleh Bobby si ganteng maut itu. Bobby si ganteng maut ya. Di komik Patriot buat teman-teman yang belum baca ya, yang di mana kalau mau lihat Sri Asih berserk gitu kayak gimana, gue udah baca komik Patriot Prahara. Dan di komik Patriot yang Pranaya yang dia menyesal kan, dia menyesal, dia terbebani gitu loh. Itu kan menunjukkan bahwa dia sebagai titisan Dewi, dia itu manusia juga gitu kan. Ada perasaan sedih, kesal, senang, kecewa, dia menangis gitu kan, dia takut gitu, dia galau gitu kan, yang bingung. Aduh, gara-gara saya ini bikin kekecauan banyak gitu kan, gitu kan di komik Pranaya ya, yang kayak gitu. Yang dia healing ke Kalimantan itu kan. Betul. Tapi bahkan ketika dia mengamuk kayak gitu, bisa dibilang mengamuk kan, dia masih worthy karena Dewi Asih masih percaya sama dia kan. Dia ngamuk masih jadi Sri Asih kan? Iya. Nggak tiba-tiba saat dia itu kekuatan hilang. Hilang. Lagi terbang, ya. agak hilang kekuatannya. Tapi mungkin teoriku ya teman-teman, sekaligus kita trivia aja gitu. Dewi Asih tetap percaya sama Nani Wijaya saat itu, karena menurutku si Sri Asihnya dia tuh on control. Iya. Jadi Dia sadar. dia nggak sadar. Nggak sadar yang Nggak sadar. karena Pengaruh si si serum obat itu ya. gitu. Jadi kayak karena dia under control on something else gitu kan. Jadi dia mau nggak mau apa ya? Bukan keinginannya dia untuk mengamuk. Menurutku ya. Jadi dia masih worthy jadi Sri Asih. Makanya dia sampai segalau ini, kok bisa ya aku misalnya sebodoh ini. Dia menyesal kan? Menyesal gitu. Ya, menyesal. Berarti kekuatannya tadi kalau aku rangkum dikit ya, pertama bisa terbang, bener kan? Bisa. Terus punya kekuatan yang luar biasa, ya kan? Sangat kuat. Tonjok-tonjokan sama Kartubia menggoda parah. Itu yang hancur kotanya, bukan merekanya. Bukan merekanya, betul. Tonjokannya. Bayangin, satu doang nih Sri Asih, satu doang. Lawan sekelompok Patriot, dia doang yang menang. Iya. Itu parah sih. Sekuat itu. Menggandakan diri ya kan, pakai bolo sewu kan. Tapi aku sempat baca juga Sri Asih itu bisa berkomunikasi sama arwah-arwah leluhur. Gitu. Karena kan kalau yang di apa ya, di Jagat Revolusi ya, yang Rengganis. Yang Rengganis ya. Terus sebelum kita tarik mundur sedikit sebelumnya, ada Asih yang bisa menggunakan kekuatan Sri Asih hampir 100%. Ya kan, karena dia ya titisannya paling itulah, paling GG lah di saat itu, di zaman itu, Sri Asihnya. Yang pertama, dan dari satu kerajaan itu benar-benar tersisa dia doang. Jadi emang dia doang yang bisa menguasai hal itu gitu. Itu levelnya bukan titisan Dewi, levelnya udah level Dewi. Udah level Dewi. Udah gades gitu, udah. Berkomunikasi dengan arwahnya ini di Sri Asih tuh dengan dewi-dewi lainnya atau dengan apa, Kak Nabila? Kalau di Rengganis itu dengan arwah leluhur ya. Channeling ya dia. Channeling. Tapi ya yang masih satu masih garis berhubungan dengan Sri Asih. Dulu tuh kami sepakat untuk Jagat Revolusi, yuk kita tone down Sri Asihnya gitu ya. Biar lebih relate, biar nggak terlalu OP atau imba gitu ya, kayak gitu. Jadi dia tetap punya semua kekuatan ini, tapi dia cuma bisa pakai satu kekuatannya pada saat satu waktu. Semuanya punya tetap. Semuanya punya. Tapi dia nggak bisa misalnya jadi raksasa terus jadi berlipat ganda. Nah, itu nggak bisa gitu lah.
Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Yang Sekarang nggak bisa. versi revolusi ya. Revolusi Gitu nggak bisa ya. Dari yang kalau lihat ada apa yang adegan berubahnya Sri Asih yang Rengganis, Hah? itu kan di latar belakang ada Latar banyak belakang ada Sri Asih banyak Sri Asih. sebelumnya gitu kan. Sebelumnya, Dan iya. dia kayak minta restu mereka dulu gitu ya untuk berubah jadi Sri Asih. Ceritanya dia channeling, oh oke, dia mau jadi cepat aja. Berarti ngambil kekuatan Sri Asih yang mana gitu ya. Oh. Dia mau jadi kuat aja. Dia minta restu ke siapa Sri Asih yang mana. Oke. Dirancang dulu seperti itu waktu bikin Jagat Revolusi ya bareng Oyas. Supaya lebih relate kitanya, supaya nggak terlalu imba gitu ya, nggak overpower. Jadi Oke. jadi lebih apa? Dibikin lebih manusiawi. Tapi tunggu. Tadi Pak Iman sempat nyebut di arwah-arwahnya tersebut kan bisa saya mau manggil arwah Sri Asih yang mana, Sri Asih untuk terdahulu, orang terdahulu. mana yang terdahulu gitu kan. Ada berapa Sri Asih di saat itu? Yang maksudku sampai akhirnya lagi revolusi kan. sampai akhirnya si Ganis tuh bisa minjem beberapa kekuatan Sri Asih Iya. gitu kan. Sebenarnya nggak minjem sih, dia cuman kayak Channeling aja, berbagi experience ya. Iya. Sebenarnya kekuatan udah ada di Ganis, ya kan? Cuman kayak ngebuka Ngebuka switch nih gitu, dibukain gitu kekuatannya gitu. Soalnya kalau misalnya ya terkesannya Sri Asih itu meminjam kekuatan arwah atau leluhurnya gitu, berarti dia tuh sebenarnya summoner. Dia bukan dianya yang kuat, tapi summonnya yang kuat gitu. Kalau ini kan kebalik kan, mereka cuman kayak ngebukain, oke, experience-nya nih punya ability ini gitu. Tapi sebenarnya semuanya udah mampu dia gitu. Oke. Oke, aku kayaknya lupa sesuatu. Kita udah nyinggung belum kalau Sri Asih itu menitis dan dari masa ke masa dan satu orang yang terpilih dalam satu waktu atau satu zaman itu. Kayaknya belum deh. Kayaknya belum. Belum ya, nanti kelewat ya. iya, Nah, oke. kelewat itu ya. Jadi itu guys. Kenapa kita munculnya ada banyak. Ganis, ada Alana. Iya, betul. Iya, ada betul. Asih. BTW dari tadi kita lagi ngomongin kesaktiannya Sri Asih, ya kan? Yep. Tapi satu lagi, Sri Asih dari tadi kan kesaktiannya tidak ada yang berhubungan sama pusaka, Oh iya. ya kan? Aku iya mau benar. bahas dikit yang pusaka, ya kan? Ada Sri Asih nih, kalau teman-teman udah nonton Gundala ataupun yang belum nonton, harusnya udah nonton di video. Kamu nggak tahu Sri Asih? Teman-teman bisa nonton di situ. Jadi di situ ceritakan Sri Asih tuh punya selendang sakti. Oh. Ya kan? Selendang sakti ya, agak gitu ya. Selepet. Gitu. Nah, selendang saktinya itu punya kekuatan juga. Nah, dari teman-teman biar teman-teman rakyat Bumi itu pada tahu nih dan calon-calon rakyat Bumi di sana dan apa ya persiapan kalian nonton Sri Asih nantinya gitu kan. Kekuatan selendang saktinya Sri Asih itu apa sih? Kita based on komik dulu deh. Sejauh ini dipakai buat menyerang ya, Menyerang, membelit, menangkis, menangkis, apa terus apa? sama selimut. Enggak. Oh kedinginan. Oke, bisa sih. Bisa mungkin kan? ya, mungkin. Ya kalau membelit lawan dari jauh ditarik, Hmm. baru dihajar gitu ya. Iya bisa sih. Kalau ngangkat barang bisa nggak sih? Mungkin bisa ya. Tapi yang aku inget ya di komiknya Pak Era Pasasi, Iya. selendangnya ngawer-ngawer aja, ya Iya. kan? Dia mau ngangkat barang aja gitu, nggak perlu. Bukan selendang yang ngangkat ya. Selendangnya ngangkat. Siapa tahu kan tangannya penuh. Terus dia jadi tangan iya, kedua iya, gitu kan? Oh iya iya iya. Bisa tapi enggak. Bisa, harusnya bisa sih. Kalau Nabil jadi Sri Asih, mungkin selendangnya dipakai buat kayak gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa juga kan. Nggak Terserah apa-apa juga terserah sih. Nabil dong mau Iya, dipakai iya. buat apa selendangnya. Kalau Nabil jadi Sri Asih, laptopnya 3 guys. Satu tangannya 2 di sini, Iya. yang lainnya pakai selendang. Kayak tangan gitu ya, 2 tangan lagi. Iya. Oke, tadi selendang saktinya ada lah ya, banyak ya fungsinya sebenarnya ya. Cuma mungkin biar teman-teman nggak kepo nanti soon ya mungkin ya akan banyak komen-komen tentang Sri Asih juga ya. Kita open PO Sri Asih Dewi Keadilan. Itu tadi yang kita sebut ya teman-teman, udah ada Dewi Asih, ada Rengganis, sama ada Alana di situ. Nani Wijaya lupa kesebut. Oh Ya, iya Nani juga. Wijaya. Sri Asih pertama. Oh iya juga. Ayo. Asih dulu. Asih, Iya. Nani Wijaya dan Oke, gini. Aku bahas dikit tadi mungkin sempat disinggung sama Kak Nabila. Hanya ada satu Sri Asih di setiap masa, ya kan? Iya. Jadi ganti masa akan ganti waktu. Akan ganti Sri Asih. Iya, ya. ganti masa waktu akan ganti Sri Asihnya, gitu kan? Nah, urutan baca itu mungkin bisa kita kulik dari yang
kalau aku seingatku yang aku nontonin ya guide baca komik Bumi Langit dari Mas Oyas, itu kita baca dari Jaga Bumi dulu justru. Iya. Karena dari si Asih pertama, Asih yang paling apa ya, hampir sempurna untuk jadi Dewi, malah levelnya udah Dewi kata Mas Iwan ya. Iya. Justru dari situ yang kita cari tahu resource-nya tentang Sri Asih itu sendiri, dari Jaga Bumi gitu. Selanjutnya dari mana? Boleh, kalau misalkan mau yang baca gratis ya, itu kalian bisa baca Sri Asih Celestial Goddess di webtoon. Lalu kalau misalkan mau ngulik lebih jauh lagi, ada Sri Asih yang bakal terbit nih, Sri Asih Dewi Keadilan, itu bakal kalian bakal baca tentang Rengganis dan juga Alana. Oke. Nani Wijaya berarti tadi udah di-mention Di Patriot. Di Patriot ya? Iya. Patriot, betul. Patriot Oke. Jadi Prahara. kalau Patriot Prahara, Pranaya itu cerita si Nani Wijaya yang versi neoklasik ya. Kalau versi klasiknya tentu saja kita kudu baca yang dari Pak Kosasih yang tahun 50-an gitu. Oke. Kalau aku coba sharing ke teman-teman, kalau dari yang Asih nih ya teman-teman, Asih itu salah satu sebenarnya kerajaan Rawaya ya. Rawaya, Iya, iya. kerajaan. Versi Jaga Bumi ya. Versi Jaga Bumi ya Rawaya. kan. Sri Asih ada di kerajaan Rawaya yang dia tadinya pasukannya banyak sampai akhirnya tersisa satu, yaitu Asih, dan dititiskan kekuatan Sri Asih 100% di situ. Gitu. Banyak banget kejadian waktu di Jaga Bumi, dia harus melawan dua kerajaan lainnya yang akhirnya berdamai dibantu sama Mazda the Conqueror ya. Itu kalau dari Asih gitu. Kalau dari Nani Wijaya mungkin Pak Iman boleh share dikit siapa sih Sri Asih Nani Wijaya? Nani Wijaya itu dia dari keluarga terpandang ya, kalau kita lihat ya. Yang menarik tahun segitu Nani Wijaya itu digambarkan sebagai sosok yang tanda kutip global. Tahun Iya, berapa dulu Pak? Tahun 54 itu ya. 54. Tahun 54. Si Nani Wijaya itu digambarkan bisa pergi ke negara asing, bisa Keliling bicara dunia? keliling dunia, Oke. bisa bicara bahasa asing, kemudian ya bergaul, bekerja kantoran gitu ya. Untuk tahun segitu itu rasanya sebuah sosok yang Privilege. menarik ya, Iya. sebuah privilege gitu buat tahun segitu. Dan sebagai Sri Asih pun dia lebih banyak melawan musuh-musuh yang sifatnya komplotan, gerombolan gitu ya kan. Komplotan. Ada yang si bajak laut, kawa-kawa gitu ya. Daripada yang satu tokoh Super villain di zaman sekarang gitu ya, ada bos musuhnya gitu. Lebih banyak tahun segitu lebih banyak jaringan mafia global gitu loh. Kayak gitu ya. Makanya dia sampai keliling dunia Tahun untuk segitu masalah. lebih para kriminalnya gitu ya lebih komplotan, gerombolan, lebih yang seperti itu yang Sri Asih. Tahun 54. Kalau yang baruan dikit nih, ya, yang paling cinta alam, Rengganis, coba kita kenalin dulu ke Oke. teman-teman. Kalau Rengganis itu di Jagat Revolusi dia mungkin sekarang umurnya sekitar 26 tahun. Berarti dia lahirnya di akhir 90 ya. Akhir 90. Jadi dia lebih muda daripada Nani. Lalu kemudian dia anak orang yang berada juga. Lalu dia bekerja di LSM di Kota Bandung sebagai aktivis sosial. Nah, musuhnya berbeda dari Nani yang tadi komplotan. Kalau Ganis ini musuhnya adalah para pengusaha yang zalim atau licik pada rakyat Mafia ya. tambang lah ya, mafia perusahaan Iya, gitu, iya biasanya orang-orang kayak gitu. Pembalak kayu gitu kali Iya. kayak gitu Iya, yang lingkungan hidup gitu ya Yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Oke. Itu beda lagi. Terus Sri Asih selanjutnya juga lebih beda lagi. Siapa tuh? Dia adalah Alana dari Celestial Goddess. Alana ini baru berumur 16 tahun di ceritanya. Oke. Dia anak SMA. Dia punya kemampuan yang mungkin membedakannya dari Sri Asih lainnya, itu bisa melihat makhluk gaib. Oke. Itu sebelum dia jadi Sri Asih pun udah Iya, bisa dari kecil. Ya, dari kecil dia udah bisa melihat itu. Agak indigo ya dia. Iya, bisa Jadi dibilang anak tiga ini indigo. emang beda. Beda ya? karakteristik Beda-beda. semuanya loh. Iya, si tiga
bahkan dari asihnya aja Dari asihnya udah beda banget. udah beda sama Beda mereka sih. gitu ya. Kalau aslinya sendiri emang udah anggota kerajaan gitu Iya. ibaratnya kan. Kan Habis itu- dibanding 3 kerajaan itu kerajaan Sirawaya itu yang paling spiritual kan. Spiritual. Yang Ya. satu teknologi, satu militer, satu spiritual kan tiga Iya. kerajaan itu kan ya. betul. Si siapa? Gada, Zitu ya. Gada, Zitu sama si ya itu Asih. Asih. Tadi juga sempet nih disebut sama Pak Iman beberapa musuh-musuhnya Sri Asih. Begitu juga sama Kak Nabila. Iya, kelupaan. Kalau musuh-musuhnya Sri Asih ini rata-rata kan mengganggu ketentraman manusia gitu kan, mengganggu kedamaian, ya kan, keseimbangan alam, keseimbangan dunia ini gitu. Nah kalau di Nani Wijaya sendiri tadi musuhnya siapa aja tuh? Tadi yang udah kesebut Kawa-Kawa. Aku paling inget Kawa-Kawa soalnya di cerita itu ada robot raksasa besar gitu kayak jadi kesannya ini mecha tokusatsu atau ya ini keren banget gitu ya. Si komplotan penjahat itu si Kawa-Kawa itu mereka punya robot laba-laba raksasa gitu. Oh, iya. Wah. Oke, ya gitu ya. Iya, Oke. iya. Itu yang paling ku inget itu. Terus Oke. apa? Mata Seribu ya? Iya. Mata Seribu. Mata Seribu yang bajak laut. Aha. Dulu tuh serigala hitam. Aha. Apa lagi ya? Yang aku ingat. Matutu. Si Matutu ya. Iya. Matutu. Yang penculik Eh, gadis-gadis. Penculik gadis-gadis. Nah, itu Tutu. trafficking ya. Iya. Trafficking, human trafficking. Human trafficking gitu. Jadi bahkan tahun segitu tuh udah Iya. udah Isu- kebayang isunya- ya, isunya udah. isunya udah kebayang banget itu isu berat gitu kan ya isu Hmm. yang bahwa si mafia itu benar-benar bekerja mereka mulai dari judi kuda ya kayak gitu ya dagang senjata penyelundupan kayu dan lain-lain gitu. Maksudnya isu-isu yang berat Yang gitu ya berat. yang Berat. tahun-tahun Itu Sri Asih di Nani Wijaya ya. seriusnya Tahun Nani itu Wijaya. ya. Kemudian Kalau juga ya- yang Ganis tadi ya, yang zaman Nabil lebih fokus pada ini ya, Lingkungan. alam lingkungan Alam. ya, Lingkungan, isu-isunya lebih lingkungan hidup gitu ya, gitu mafia tambang tadi ya, pembalap kayu yang kayak gitu si lawan-lawannya. Pengusaha-pengusaha yang agak-agak apa ya? Serakah. Memanipulasi, Iya, serakah, serakah. segala Iya, macam. betul. Tidak balik lagi ke alam. Kursiku turun sendiri. Oke, jadi musuh terakhir yang Alana mungkin ya. Yang kita Alana, belum disebut. musuhnya apa aja tuh? Karena dia bisa melihat makhluk gaib. Jadi musuhnya juga makhluk gaib, yaitu siluman. Kenapa nunjuk-nunjuk ke saya? Juga ke samping gitu. Oh gitu. Iya, jadi musuhnya adalah siluman, yaitu Pangeran Zaka. Pangeran Zaka. Sama Daksani. Rasanya dari 3 itu yang paling mahir jadi Sri Asih masih Nani Wijaya deh. Iya. Saat itu ya. Saat itu ya. Nani, di antara Nani, Ganis sama Alana. Ganis berarti. ceritanya masih berguru sama Mandala. Mandala. Alana bahkan nggak berguru pada siapa-siapa, lagi tahap belajar Iya, baru sendiri tahap gitu ya. belajar Dia berguru sama si Asih kecil. yang kecil itu kan, Cibi itu kan. yang Cibi yang ngajarin dia ini itu gitu loh. Sebelum menuju ke cerita Big Bang-nya ya kan, yang bisa dinikmati dan lagi hype saat ini, kita baiknya baca kisah-kisah Sri Asih di komik mana aja nih teman-teman. Berarti yang pasti tadi Kok turun lagi? Sel-sel Gadis ya. Di, Oke. Iya, di webtoon. Sel-sel Gadis pasti terus baca yang di Patriot tadi ya, Prahara Patriot dan Prahara. Pranaya. Ada di Itu. Tokopedia kita. Sama kalau yang cetak Sri Asih kan muncul di Aquanus ya. Iya. Oh iya. Di Aquanus 1-2 ya. Dua, Nah, di Aquanus dua. dua. Heeh. 1-2 ya. Kayak gitu. Oke. Di Jaga Bumi juga jangan lupa Oh, iya, guys. benar. Ya kalau Ada kisahnya Asih. Iya. Kisahnya Asih di Jaga Bumi gitu. Itu keren banget sih. Keren banget. Oh, Asih di Jaga Bumi itu OP banget. keren banget. Lagi diserbu. Saya sendiri enggak. This is the whole army. Iya, itu. Semuanya jadi banyak. Apa-apaan itu? Asih Nah, di Jaga Bumi. yang nggak lupa lagi nih, upcoming, bukan upcoming lagi, udah open PO teman-teman. Jadi teman-teman soon akan menikmati kisahnya. Komik apa Kak Nabila? Sri Asih Dewi Keadilan. Sri Asih Dewi Keadilan. Jadi jangan lupa PO ya, Sri Asih Dewi Keadilan teman-teman. Hanya di Bumi Langit Official Store. Greget banget sih bisa Greget baca banget. tiga Sri Asih Tiga dalam Sri satu Asih. komik. Ih. Kayaknya ya. Kemarin ada yang videonya Sri Asih ada 3 aja, orang langsung heboh gitu kan. Terus Sri Asih yang superhero landing juga heboh juga tuh. Iya, benar. Iya kan. Mumpung kita ngomongin superhero landing nih, Pak Iman ya, sebagai orang di balik ini yang sudah kita
pertanyaan netizen semua kapan kita kabulkan teasernya gitu kan. Bercerita sedikit lah. Coba Sri Asih movie ini gimana Pak Iman? Kan disutradari sama siapa dan lain-lain. Narik nafas dulu, karena udah nunggu 2 tahun. Iya. Biar ceritanya dramatis gitu kan. Iya, dramatis gitu kan. Agak kasih air dikit. Syukur alhamdulillah teman-teman, sahabat, sobat rakyat Bumi Langit semua, ya yang kita nantikan bersama ya. Jadi ini insya Allah akan tayang ya tahun ini juga. Amin. Nanti tentunya tanggalnya akan dikasih tahu kayak gitu ya. Itu yang menarik dari Sri Asih ini juga Upi sebagai sutradara ya emang keren-keren gitu ya karya-karyanya ya. Saya pribadi suka banget cerita Upi itu Serigala Terakhir ya. Karya Upi saya suka banget Serigala Terakhir, tapi Upi ini membuktikan bahwa dia adalah sutradara yang keren berbagai genre. Oke. Ya kan? Udah beda lagi kan kayak apa? My Stupid Boss cenderung komedi. Oh iya, gitu komedi. Kan? Ya nanti realita Cinta dan rock and roll udah beda school lagi. life. Udah beda lagi. Nah, ini dan film-film tuh keren gitu ya. Iya. Percayalah, Upi akan kasih kita film Sri Asih yang keren banget. Sri Asih tuh diperanin Pev, cocok banget gitu. Cocok banget ya Pevita Pierce guys. Untuk para Pevo, ayo. Dan lagi-lagi nantikan ini. Lagi-lagi Pev juga bukan aktris sembarangan gitu ya. Dia dapat nominasi Piala Citra. Ya. Jadi dan Pev memang bekerja keras untuk untuk film ini gitu. Dari teaser aja kelihatan kuat ya. Parah sih. Aku mau bahas teaser dikit Pak Iman. Tuh sampai teman-teman di Filipina iya. sama Malaysia ya. Itu Ngereak. Malaysia sama Aku nggak ngerti, Filipina. mereka react pakai bahasa Tagalog nggak ngerti, tapi kita nonton aja gitu. Dan itu kelihatan mereka Antusiasnya. Antusiasnya Iya, gitu. Dan aku senangnya mereka tuh bahkan sampai nyari tahu komik-komik jadulnya nih teman-teman. Parah, sampai tahu dia dari Nusantara, asalnya dari mana, tahun berapa gitu. Mereka nyari tahu gitu. Terutama yang aku liatin banget kemarin teman-teman di Malaysia. Ya Malaysia iya. Yang Malaysia sih itu ngulik banget, parah. Banget tuh. Dan bahkan teman-teman di Malaysia kalau nggak salah namanya Miharu ya, dia sampai bilang gini, kalau nggak tayang di Malaysia, aku akan Ya mau datang ke Indonesia. Aku akan ke Indonesia untuk Sri Asih doang. Zavlog juga. Wah gila, itu mantep banget. Zavlog tuh datang pas Gundala datang. Zavlog datang. Aku ketemu aku merinding. Zavlog. Wah. Pas Gala Premier Gundala. Oke. Buat temen-temen yang baru kenal sama Sri Asih, jangan lupa juga lihat video-video kami sebelumnya. Iya, betul. Ya ada beberapa yang kita bahas konten Sri Asih juga kan. Iya, betul. Jadi itu bisa melengkapi pengetahuan teman-teman tentang sosok Sri Asih ini. Ada, tinggal kita lihat ya video-video sebelumnya. Mungkin kita sampai di sini dulu kali ya. Sebelum Ya kan? spoiler. Sebelum spoiler nih, aku agak takut lihat tangannya kayak gini, aku agak takut ya kan. Sebelum spoiler, kita sampai sini dulu teman-teman. Makasih banget udah nonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga teman-teman harus subscribe ke YouTube channelnya Bumi Langit, dan ada juga YouTube channelnya Bumi Langit Cinematic Universe ya teman-teman. Di situ akan banyak konten-konten tentang Bumi Langit, tentang karakter-karakternya dan juga filmnya Bumi Langit tentunya gitu. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng. Oke. Teman-teman, sampai jumpa di cerita ruang tunggu selanjutnya. Dadah. Terima kasih.